Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Novelita dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Mula Warman. Ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang karya tulis ilmiah. Tulis ilmiah yaitu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah menggunakan landasan dan metode-metode ilmiah. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Yang pertama yaitu tidak ambigu. Sebuah karya tulis ilmiah tidak boleh menggunakan bahasa yang dapat membuat pembaca bingung. Sebuah karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang mampu membuat pembaca langsung memahami apa maksud dari karya ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu tidak emotif. Karya ilmiah tidak boleh ditulis dengan melibatkan aspek perasaan si penulis, karena karya ilmiah harus memaparkan fakta bukan dari perasaan subjektif penulisnya. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah harus menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan, semuanya harus menggunakan bahasa baku. Yang keempat yaitu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik sesuai bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa si penulis ini memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Yang kelima yaitu bersifat dekoratif. Bersikap dekoratif maksudnya penulis karya ilmiah ini menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna dan juga rasional, yang artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Yang keenam yaitu terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh bersikap objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif berdasarkan fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Yang kedelapan yaitu menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif yaitu agar pembaca tidak dibuat bingung dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Yang kesembilan yaitu netral. Karya ilmiah tidak boleh bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca. Syarat yang pertama yaitu berdasarkan landasan teori yang kuat. Jadi suatu karya tulis ilmiah yang tidak boleh dibuat-buat, melainkan harus berdasarkan teori-teori tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh si penulis. Yang kedua yaitu bernalar. Penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis, artinya prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif, relevan dengan disiplin ilmu tertentu, ada kohesi dan koherensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang ketiga yaitu sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtut dari masalah sampai pada kesimpulan. Jenis karya tulis ilmiah ada banyak sekali. Yang pertama yaitu laporan, yaitu bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan atau diteliti. Lalu ada makalah, yaitu hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan yang biasanya ditulis oleh siswa atau mahasiswa. Lalu ada skripsi. Skripsi yaitu karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana atau sarjana muda. Lalu ada tesis,
yaitu yang mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Lalu ada disertasi, yaitu karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Lalu ada resensi, yaitu karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Kritik, esai, artikel ilmiah populer, dan kertas kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.